Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di hari yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita hadir di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Dan juga berselawat kita kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para jemaah Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita nantinya akan banyak sekali mengerjakan ibadah. Salah satu ibadah yang akan sering kita lakukan yaitu ibadah solat. Salah satunya selain kita melaksanakan solat wajib, kemudian solat sunnah lainnya, kita nantinya akan melaksanakan namanya solat sunnah tarawih. Di dalam solat ini perlu nantinya ada namanya khusyuk. Khusyuk itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalamnya, dan itu merupakan ruh dalam suatu ibadah. Maka ketika kita melaksanakan solat tanpa khusyuk, maka nantinya itu seperti raga tanpa jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itulah orang-orang yang dalam solatnya khusyuk. Maka dalam kitab menurut Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, atau yang sering kita kenal dengan Syekh Wahbah Zuhaili, dalam tafsirnya Al-Munir, ayat ini diartikan sebagai khusyuk ini adalah suatu kepasrahan atau kerendahan dan rasa takut kepada Allah. Maka rasa yang tadi itu adanya berada di hati. Maka ketika kita khusyuk, ketika melaksanakan akan solat, maka seluruh anggota badan kita nantinya akan khusyuk. Para jemaah Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah, maka menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita melaksanakan solat yang khusyuk nantinya? Ada beberapa cara nantinya kita akan melaksanakan solat secara khusyuk. Yang pertama, kita ketika ingin melaksanakan solat perlu namanya adanya persiapan. Adapun persiapannya yaitu kita harus memperhatikan wudhu kita, kemudian pakaian yang kita gunakan suci atau tidaknya, kemudian tempat kita melaksanakan solat tersebut. Kenapa kita perlu memperhatikan itu? Karena nantinya ketika kita melaksanakan solat, ketika kita sudah melaksanakannya, nantinya setan-setan itu akan datang dan mengganggu pikiran kita dan akan menyampaikan apakah pakaian kita yang bersih ini nantinya diganggu dengan kotor atau tidaknya. Maka perlu kita harus adanya persiapan ketika melaksanakan solat. Yang kedua, kita harus menghafal bacaan dalam solat. Sidang jemaah Kultum yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus hafal? Karena supaya nantinya ketika kita ingin melaksanakan solat, ketika contohnya saja jangan sampai salah membaca doa ketika ruku atau mungkin ketika sujud. Karena di antara dua itu doanya hampir sama. Contohnya, ketika kita ingin sujud, bacaan yang seharusnya kita baca adalah Subhana Rabbiyal A'la. Jangan sampai ketika kita ingin sujud, kita salah membacanya menjadi Subhana Rabbiyal Azimi. Karena ketika kita sudah melaksanakannya dan kita lupa atau ragu, itu yang nantinya akan mengganggu kekhusyukan kita. Maka hafallah bacaan dalam solat tersebut. Kemudian, yang ketiga, adapun cara kita untuk hadirkan khusyuk itu dalam solat, yaitu memahami bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan di dalam solat. Kenapa kita perlu hadirkan bacaan-bacaan itu? Supaya nantinya kita mendapatkan rasa bagaimana kita dekat kepada Allah. Kita tahu bacaan-bacaan yang kita baca nantinya. Jangan sampai ketika kita melaksanakan solat dan kita tidak tahu, maka kekhusyukan itu tidak akan hadir. Dan terakhir, maka bagaimana cara kita melaksanakan solat dengan khusyuk adalah kita harus fokus. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, 4 hal ini merupakan salah satu cara kita untuk menghadirkan khusyuk. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin melaksanakan solat, perlu kita
hadirkan cara-cara tersebut supaya nantinya solat kita nantinya dapat khusyuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.